Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,44% ke harga 7.228. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang sedang downtrend dan kalau berita bahwa direktur utamanya mengundurkan diri kemarin. Apakah penurunan ini membuat saham tersebut akan lanjut turun? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBKP. BBKP hari ini turun 0,93% ke harga 214. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BBKP saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi berbeda dengan saham-saham perbankan yang saat ini masih bergerak uptrend, BBKP selama beberapa bulan terakhir ini trennya terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat malah sempat turun menyentuh support psikologisnya di harga 200. Sedangkan untuk resisten kuat ini saat ini di harga 230. Dan kemarin keluar berita bahwa Direktur BBKP mengundurkan diri. Jadi direktur utamanya mengundurkan diri padahal belum menjabat 1 tahun. Jadi menurut saya ini merupakan sentimen negatif untuk BBKP saat ini. Karena sebelum ada pemberitaan ini, selama 1 tahun terakhir ini memang BBKP banyak sentimen negatif di internalnya sendiri. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan hari ini ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir terlihat kembali keluar dari saham BBKP setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, selain BBKP bulan depan di bulan Mei, awal Mei ini masih akan bergerak dalam range harga 200 sampai 230. Jadi potensi untuk turun menurut saya lebih besar daripada potensi untuk naik menembus garis EMA 50. Karena sampai saat ini belum ada sentimen positif pada saham ini dan belum terlihat ada akumulasi besar. Sehingga trennya saya lihat masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi besar untuk turun kembali mengetes support psikologis di harga 200. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya fokus pada saham perbankan lainnya. Dan apabila teman-teman merasa harga saat ini sudah lumayan murah dan pingin spekulatif buy, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 200 untuk entry-nya. Dan hati-hati apabila ternyata BBKP gagal bertahan di atas harga 200. Apabila gagal bertahan, BBKP akan lanjut downtrend dan berpotensi menurut saya ke harga 150. Jadi tetap harus hati-hati karena saat ini trennya masih sangat downtrend. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Mandiri yang hari ini naik sangat tinggi 8% lebih ke harga 8.950. Jadi pada saat teman-temannya saham-saham blue chip perbankan hari ini rata-rata sideways, ada yang turun dikit, ada yang bertahan, Mandiri hari ini naik sangat tinggi. Dan terbentuk gap up, bisa kita lihat. Sebelumnya berusaha untuk naik di atas resisten 8.500 lalu gagal break, malah sempat turun ke support 8.200. Hari ini malah langsung naik di atas 8.500 dan menyentuh target berikutnya di harga 9.000. Jadi langsung terbentuk gap up dengan jarak yang lumayan jauh. Dan garis MACD pun langsung mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini ada akumulasi besar. Asing juga sama, bisa kita lihat hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Akumulasi hari ini atau kenaikan tinggi hari ini memang sampai pada saat video ini dibikin, saya belum mendapatkan informasi alasan kenapa tiba-tiba bisa naik tinggi. Paling besar kemungkinannya adalah laba bersih kuartal satunya yang mungkin sangat bagus. Sehingga langsung ada akumulasi besar. Tapi bisa saja kita tunggu dalam beberapa hari ke depan apakah memang ada sentimen positif lainnya. Tapi saat ini Mandiri trennya masih sangat uptrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Mandiri di sekitar harga 8.000 sampai 8.200, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold.
Walaupun ternyata nanti bulan Mei Mandiri gagal break dari harga 9.000 dan terkena profit taking atau pullback karena terbentuk gap up ini, selama masih bertahan di atas harga 8.500, menurut saya Mandiri masih bisa di hold. Ternyata bulan Mei Mandiri turun bawah harga 8.500, teman-teman mau take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 8.000 untuk entry kembali pun masih oke apabila memang teman-teman tujuannya trading jangka pendek. Berikutnya saya akan coba update sebentar untuk saham CMB. Karena sebelumnya saya baru analisa beberapa hari yang lalu dan saya sarankan saham CMB bisa dipantau karena sudah turun lumayan dalam. Saat ini dekat dengan support 1050 dan garis EMA 150 sehingga ada potensi untuk rebound. Dan hari ini bisa kita lihat Bank CMB hari ini mulai rebound 2% lebih ke harga 1065 dan sempat naik mendekati garis EMA 50 yang saat ini merupakan resisten di harga 1075. Dan pada garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini sudah berhasil membeli di sekitar harga 1050 atau di bawahnya, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata CMB masih gagal naik melewati garis EMA 50 ini. Karena ingat apabila gagal break dari garis EMA 50, saham CMB Niaga masih ada potensi turun kembali menuju garis EMA 150. Karena ingat, saat ini selama masih berada di bawah garis EMA 50, trennya akan mulai melemah. Jadi pertimbangkan untuk take profit dulu atau trading jangka pendek dulu apabila memang ternyata garis EMA 50 masih kuat menahan kenaikan dari saham ini. Dan terakhir saya akan coba update juga saham ASII. Bisa kita lihat ASI hari ini juga naik lumayan tinggi, 6% lebih ke harga 7.575. Dan sebelumnya pada saat saham ASI berusaha untuk break dari harga 7.000, saya sudah analisa, saya sarankan untuk dipantau juga karena apabila berhasil break, ASI akan lanjut uptrend dengan target terdekat di 7.200. Jadi saat ini target tersebut sudah terlewati dan ASI sudah capai target berikutnya di 7.500. Dan jika kita lihat sebelumnya garis MACD bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas kembali. Dan secara tren pun bisa kita lihat ASI juga trennya saat ini masih sangat uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 6.800 ke bawah, saat ini juga masih sangat layak untuk di hold karena garis uptrendnya belum patah. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi besar. Asing juga sama bisa kita lihat masih masuk dengan jumlah besar hari ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ASI masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 7.800. Jadi walaupun ternyata pada awal bulan Mei ASI belum terkonfirmasi break di harga 7.500 dan ada potensi untuk terkena pullback, selama masih bertahan di atas harga 7.200 menurut saya ASI masih aman trennya dan masih ada potensi untuk menuju target di 7.800. Jadi masih sangat layak untuk di hold saat ini. Apalagi teman-teman perhatiin selama asing belum keluar dengan jumlah besar berarti tren ASI masih aman. Jadi masih ada potensi walaupun tidak uptrend minimal masih akan terus dijaga untuk sideways dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.